Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tami Sri Rahayu dalam video pembelajaran PPKN kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Tak lupa sebelum pembahasan materi kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar pada pertemuan kali ini. Di video kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga arti penting Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak lupa juga untuk menyiapkan buku catatan, alat tulisnya agar kalian bisa mencatat hal-hal penting apa saja yang Ibu sampaikan dalam video. Dan juga kalian bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang kalian kurang pahami dalam video kali ini. Oke, sudah siap ya? Mari kita bahas materinya. Masih ingatkah kalian tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, tentu saja kalian juga masih ingat bahwa tanggal 16 Juli tahun 1945 naskah Undang-Undang Dasar itu telah diterima dengan suara yang bulat. Nah, kemudian apa yang terjadi sih setelah akhirnya naskah Undang-Undang Dasar itu disepakati? Nah, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia akhirnya dibubarkan. Nah, setelah BPUPKI dibubarkan, selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau kalau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai, yang mana diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, PPKI ini bertugas untuk yang pertama meresmikan pembukaan dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah kedudukan Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI ini beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Terauchi. Namun ternyata ada 6 orang lagi nih yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi anggota PPKI secara keseluruhan ada 27 anggota. Sekarang kita bahas mengenai sidang PPKI. Sidang pertama PPKI itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu agenda dalam sidang pertama PPKI itu yakni menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang mana proses pengesahan Undang-Undang Dasar ini ternyata berlangsung sangat lancar dan juga cepat karena seperti yang kita ketahui rumusannya itu telah dibahas oleh BPUPKI ya dalam sidang BPUPKI seperti itu. Secara lengkap, sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang mana KNIP ini berfungsi untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan Undang-Undang Dasar itu terbentuk secara resmi. Selain itu, terdapat beberapa perubahan dari rancangan awal Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa perubahan tersebut antara lain yang pertama, mengganti istilah hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kata mukodimah yang terdapat dalam Piagam Jakarta diganti menjadi kata pembukaan. Yang ketiga, mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar.
Yang keempat, dalam Piagam Jakarta, alinea keempat terdapat rumusan Pancasila di mana sila pertamanya yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keenam, usulan perubahan yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang Dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam sidang pertama PPKI ini melalui 2 tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilengkapi dengan bagian penjelasan. Bagian penjelasan tersebut dilampirkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Jadi, secara lengkap, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki hingga saat ini. Jadi, Undang-Undang Dasar itu pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, sekarang kita beralih ke arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental. Hal ini karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Di alinea pertama, itu menjelaskan tentang arti penting suatu kemerdekaan. Jadi, setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Alinea kedua menjelaskan tentang arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan alinea keempat menjelaskan tentang negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, dan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol.
yaitu untuk mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah arti penting dari Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana, apakah kalian bisa paham atau bisa mengerti dalam penjelasan materi dalam video kali ini? Apabila terdapat hal-hal yang kurang kalian pahami terkait materi dalam video kali ini, silahkan kalian catat pertanyaan-pertanyaannya, boleh kalian tulis dalam kolom komentar, atau boleh kalian catat dalam buku catatan dan kemudian nanti disampaikan pada ibu ya. Oke, sekian video yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah dalam pengucapan. Semoga dapat bermanfaat bagi pengetahuan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.